dia bisa sampaikan kepada mereka bahwa Nabi tercinta kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syarasy syabab, wahai segenap pemuda, ya, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj." Siapa di antara kalian yang telah mampu melangsungkan pernikahan, memiliki kemampuan untuk menafkahi pernikahan, falyatazawwaj, maka hendaklah ia segera menikah. Siapa saja ya, di antara yang menyimak kajian ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutnya barang siapa yang sudah punya pekerjaan mapan, siapa yang sudah punya pekerjaan tetap, siapa yang sudah memiliki mobil, kendaraan yang mewah, rumah yang megah, tidak. Atau siapa yang memiliki sederet titel, berada di puncak kedudukan, tidak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggil ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda. Barang siapa di antara kalian telah memiliki kemampuan untuk menafkahi pernikahan, hendaklah segera. Sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 7 dudukkan ahsanul farj, dapat lebih menjaga kemaluan. Saat sebetulnya saya sudah bisa melangsungkan pernikahan, tapi ada halangan, ini, itu, orang tua, kemampuannya untuk pernikahan. Sahabat-sahabat sekalian di mana saja berada rahimahumullah, ya, siapa yang sudah mempersiapkan atau yang sudah mulai menyusun, ia belajar, mengkaji, mempelajari tuntunan-tuntunan yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang hendaknya dilakukan adalah ta'aruf. Ta'aruf itu berasal dari bahasa Arab, ya. Kata dasarnya adalah arafa, yang artinya mengetahui. Artinya, ketika seseorang hendak menikah, maka perlu dia mengetahui yang akan pasangan hidupnya. Tidak salah kalau ada seseorang merencanakan untuk menikah, maka dia hendak mengetahui siapa yang akan menjadi pasangan hidupnya. Justru ini dituntunkan di dalam Islam. Akan tetapi, ada beberapa hal yang perlu diketahui agar ta'aruf, yang artinya mengenal calon pasangan hidup, adalah ta'aruf yang sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW sebagai bagian dari tuntunan Islam yang sempurna. Ustadz, apa harus saya ikuti seperti itu? Ya, karena disitulah syarat keberkahan datang. Kalau kita mengabaikan tuntunan Islam, maka bagaimana mungkin kita berharap pernikahan kita menjadi pernikahan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada sebuah kado yang disiapkan oleh Allah untuk setiap pasangan suami istri, yaitu berkah. Selanjutnya Allah akan berikan untuk mereka sakinah, mawaddah, rahmah, kedamaian, ketentraman di dalam hati, cinta dan kasih sayang antara pasangan. Itu adalah anugerah dari Allah. Maka bagaimana mungkin anugerah dari Allah itu kita bisa raih, sementara kita tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh kita mengenal siapa orang yang hendak kita nikahi. Akan bersama siapa saya berpasangan hidup. Dan ini berlaku bagi seorang pria yang hendak mencari pasangan hidupnya, yaitu seorang wanita agar menjadi istri atau sebaliknya. Boleh bagi seorang wanita untuk mengetahui terlebih dahulu siapakah calon pendamping hidupnya yang kelak akan menjadi imam bagi rumah tangganya.
Dan di antara sederetan tuntunan Islam yang perlu kita ketahui adalah bahwa seorang wanita yang dinikahi adalah wanita yang diketahui salihah. Jadi bagi para jomblo yang laki-laki, hendaklah kita ketahui apa yang menjadi tuntunan Islam saat kita akan mencari tahu, mencari informasi tentang pasangan atau calon pasangan kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunkahul mar'atu li arba'." Seorang wanita itu pada umumnya dinikahi disebabkan dorongan 4 hal. Yang pertama adalah limaliha, karena dia berduit, beruang. Ada di antara laki-laki yang terdorong menikahi wanita disebabkan dorongan harta yang ada pada wanita tersebut. Ada. Walihasabiha. Ada juga yang menikahi seorang tingkat pendidikannya rendah saja misalnya. Yang penting dia cantik. Ada di antara laki-laki yang memang menikahi wanita seperti itu. Tapi kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan alasan yang keempat, walidiniha. Pada urutan yang terakhir keempat, ada pula di antara laki-laki yang hendak menikahi wanita karena dorongan agamanya. Jadi seakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang realita laki-laki itu pada umumnya ketika akan menikahi seorang wanita, ada yang karena hartanya, ada yang karena garis keturunannya, ada yang karena kecantikan paras wajahnya, dan ada pula yang karena agamanya. Kemudian Nabi berpesan memberikan petunjuk. Fadfar bidati din taribat yadak. Maka menikahlah dengan yang memiliki agama. Artinya kalau kita ingin melakukan ta'aruf, mencari informasi, mengenal secara umum meski dari kejauhan, mendengarkan informasi, merasa tertarik untuk menjadikan seorang wanita sebagai pasangan hidupnya, pendamping hidupnya, maka hendaklah yang menjadi dorongan adalah faktor agama. Fadfar bidati din, bahkan ini tuntunan Nabi Muhammad SAW agar kita mencari wanita yang memiliki kekayaan berupa kecantikan agama. Kenapa begitu? Apa alasannya? Apa hikmah di balik tuntunan Nabi Muhammad SAW agar kita mencari calon pasangan istri yang baik agamanya? Taribat yadak, yang artinya engkau akan bahagia. Mau bahagia atau tidak? Menikah itu cari bahagia atau cari susah? Kalau kita cari bahagia, kalau kita cari keberuntungan kehidupan di dunia sebelum nanti di akhirat, saat kita ingin menjalin hubungan serius dalam bingkai ikatan rumah tangga, maka carilah pasangan, kita merasa tertarik dengannya atas dorongan nilai agama. Demikian pula seorang wanita. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan, meskipun konteks ini tertuju kepada para wali, ya, kepada para walinya wanita, ayahnya misalnya, maka Rasulullah SAW menyatakan, "Idza ja'akum man tardawna wa khuluquhu fazawwijuh." Laki-laki bawa pinangan, membawa lamaran, serta dia adalah orang yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahkan laki-laki tersebut. Lagi-lagi yang dijadikan motivasinya adalah nilai agama. Jadi seorang laki-laki mencari pasangan hidupnya wanita yang salihah,
Demikian pula seorang wanita salihah, ya, diperhatikan oleh para walinya agar dinikahi laki-laki dan untuk pasangan kita. Teman-teman sekalian, para jomblo, ya, jangan cuma gigit jari, ada sesuatu yang berproses harus kita lalui, harus kita lakukan, agar ketika kita bercita-cita ingin menikah, maka kita bisa menempuh langkah-langkahnya sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ta'aruf. Mungkin salah seorang di antara kita bertanya, Ustadz, saya kalau cari sendiri kesulitan, Ustadz. Boleh saya ikut biro jodoh misalnya? Jawabannya adalah, tatkala biro jodoh yang memberikan bantuan kepada kita saat mencari calon pasangan hidup adalah biro jodoh yang dengan transparan menyatakan bahwa mereka akan berkomitmen dengan tuntunan-tuntunan agama saat mempertemukan informasi calon pasangan satu sama lain, mereka mempergunakan standarisasi agama, maka biro jodoh yang seperti ini insya Allah amanah. Dengan catatan tuntunan agama dijaga. Artinya ketika seseorang ingin melakukan ta'aruf baik secara pribadi, mandiri, atau dia melalui seseorang yang membantunya, atau bahkan sebuah biro jodoh misalnya, standarnya tetap saja adalah tuntunan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan melakukan ta'aruf, kita jangan sampai membiarkan pandangan mata ini tergelincir dalam fitnah. Seorang laki-laki berkewajiban untuk menjaga pandangannya. Seorang wanita juga berkewajiban untuk menjaga pandangannya. Boleh dicatat dulu keterangan ayat yang menyebutkan hal ini. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nur ayat 30 dan 31. Surat masing-masing menyatakan, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum. Katakanlah wahai Muhammad, perintah ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada umatnya. Qul, katakanlah lil mu'minin, kepada kaum mukminina. Kita ini yang dipanggil atas nama iman. Yaghuddu min absarihim, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka. Jadi ta'aruf itu tidak kemudian menyebabkan kita terjatuh pada pandangan yang tidak dibenarkan. Yaghuddu min absarihim, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka, wa yahfadhu furujahum, dan menjaga kemaluan mereka. Para ulama pandangan yang tidak terjaga. Dzalika azka lahum, menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan adalah yang paling suci bagi mereka kaum mukminin. Selanjutnya para jomblowati gitu ya, yang perempuan. Coba lihat di ayat 31 masih dalam surat An-Nur ini. Wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Bahkan ayat 31 ini justru berlipat-lipat lebih panjang daripada ayat 30, tertuju kepada para wanita. Dan katakanlah wahai Muhammad kepada kaum mukminat, hendaklah mereka menjaga pandangan mereka
menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Artinya ketika kita ta'aruf, maka cukuplah target kita mengetahui informasi. Semakin lengkap informasinya semakin baik. Tidak harus dengan melakukan pandangan-pandangan yang tidak dibenarkan. Nanti insya Allah pada pertemuan yang akan datang, kita akan bahas lebih lanjut tentang nazar sebagai langkah berikutnya kalau kita sudah selesai dari langkah ta'aruf ini. Jadi rambu-rambunya yang pertama tadi adalah bahwa kita ketika mencari calon pasangan hidup, melakukan ta'aruf adalah mencari informasi tentang kualitas agama. Yang kedua, hendaklah kita meskipun sedang mencari informasi, maka kita tetap menundukkan pandangan, menjaga kemaluan. Bukan kemudian ta'aruf itu mohon maaf artinya jalan bareng ke bioskop, nonton, berdua-duaan dan lain sebagainya. Tidak. Karena salah satu di antara yang terlarang di dalam agama adalah berkhalwah. Teman-teman mungkin pernah dengar ini ya, istilah khalwah. Khalwah itu artinya menyepi, menyendiri, berdua-duaan, menjauh dari halayak dan keramaian. Kalau bahasa gombalnya itu adalah dunia seperti milik kita berdua. Seakan-akan mereka acuh kepada yang lain, mereka berpikir bahwa dunia ini hanya milik mereka berdua. Khalwah, menyendiri atau menyepi semacam ini padahal mereka belum menjadi pasangan yang sah dalam perspektif hukum Islam, maka ini tidak boleh terjadi. Oh Ustadz, ekstrim banget Ustadz bilang begitu. Bukan saya, bukan Ustadz yang lain. Nabi tercinta kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana syaitanu thalithahuma." Boleh dicatat dulu. Atau setidaknya disimpan dalam memori kita masing-masing. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah jangan sekali-kali seorang laki-laki menyendiri bersama wanita yang bukan istrinya, bukan mahramnya, karena tidaklah itu terjadi kecuali syaitan akan menjadi pihak ketiga di antara mereka berdua. Jadi kalau ada laki-laki dengan perempuan menyendiri, mereka bukan pasangan suami istri, berdasarkan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, maka menyepinya mereka, menyendirinya mereka di pihak pada kepada yang maksiat, mulai dari meraba, menyentuh, memeluk, kemudian mencium dan silahkan gambarkan apa yang terjadi. Subhanallah, Islam yang seturun Wasallam lebih 1100 tahun yang silam, dia seperti fresh diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita di zaman sekarang ini. Artinya, kalau dulu Nabi Muhammad SAW berpesan jangan sampai ada seorang laki-laki yang berdua-duaan dengan wanita bukan mahramnya karena syaitan akan menjadi pihak ketiga. Itu dulu, maka di zaman sekarang menjadi lebih ditekankan lagi. Para wanita, Islam telah memuliakan engkau, menjaga martabat dan kehormatan engkau. Maka hendaklah engkau, wahai wanita muslimah, wahai wanita mukminah, mengambil dengan bahagia dan sukacita anugerah dari Allah Subhanahu wa taala karena telah menjadikan seorang wanita muslimah terjaga dan terlindungi, bermartabat dan hormat. Demikian pula ta'aruf tidaklah menjadikan seseorang
berjabat tangan, atau bahkan lebih daripada itu. Jangan. Ya, ta'aruf itu bukan kemudian akan bebas dengan dalih. Ya, ini kan melakukan pendekatan Ustaz. Saya ingin lebih tahu, mengenal lebih dalam tentang calon pasangan saya. Iya, mengenal calon pasangan itu diperbolehkan dalam Islam, tapi bukan dengan melanggar ketetapan sudah Allah daripada dia menyentuh seorang wanita yang bukan mahramnya. Kalau bukan mahram, belum menjadi istri, maka sentuh tangan, bergandengan, saling meremas, dan lain sebagainya tidak bisa dijadikan dalih sebagai ta'aruf. Ta'aruf itu mencari informasi. Cari informasi tentang calon wanita yang akan kita nikah. Kita itu kan insya Allah dengar, apalagi di zaman seperti sekarang, tidak sulit untuk mencari informasi. Cari informasi, saya dengar informasi seorang wanita fulana, Masya Allah agamanya baik. Dia menjaga dirinya, dia menjaga pandangannya, dia menjaga pergaulannya, dia menjaga adab-adab yang islami bersama kedua orang tuanya, keluarganya. Cari wanita yang seperti itu. Gali informasi. Di mana aktivitas. Di mana wanita tersebut tinggal. Cari tahu. Boleh mencari informasi. Semakin banyak informasi yang kita miliki tentang calon pasangan hidup kita, semakin baik. Bukan berarti kemudian menjalin komunikasi dengan bertukar akun media sosial ya, atau bertukar nomor handphone ya untuk berkomunikasi. Apalagi suara wanita adalah fitnah yang bisa menggelincirkan. Masya Allah. Wanita itu subhanallah. Kita sebagai laki-laki kalau mendengar atau misalnya angkat telepon ya, mendengar yang berkomunikasi dengan kita adalah seorang wanita misalnya. Kemudian mungkin kita mendengar suara-suara yang kita tidak lihat wajahnya, tapi dengan mendengar suaranya, syaitan masuk dan menggoda. Wanita itu menggoda. Padahal berkomunikasi langsung atau kemudian menyepi, menyendiri, hangout, nongkrong sampai larut malam misalnya untuk menggali kepribadian satu sama lain dengan dalih pengen mengenal lebih lanjut dan seterusnya. Tidak. Ada batasan-batasan yang harus diindahkan oleh seorang laki-laki terhadap wanita muslimah, karena wanita muslimah seperti halnya mutiara yang begitu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita memiliki batu mulia kecil saja, dan batu mulia ini bernilai, nilainya MM-an ya, 2 miliar, 3 miliar misalnya. Apakah kita akan menyimpan batu ini sembarangan? Tidak. Kita akan letakkan di bagian terdekat yang akan selalu kita pantau. Kalau kita ingin melakukan perjalanan tidak memungkinkan membawa batu tersebut, maka kita letakkan di sebuah tempat yang aman. Ditaruh di dalam box, dimasukkan ke dalam tempat yang aman ya. Dikunci, double kunci, alarm, CCTV dan lain sebagainya. Kenapa? Kenapa harus berlapis-lapis pengamanannya? Karena meskipun kecil dia mulia. Meskipun kecil barangnya dia mulia. Apalagi kalau batu mulia ini mendapatkan kehormatan untuk dipamerkan ya di sebuah pameran misalnya, pameran internasional, galeri internasional batu-batu mulia. Maka batu yang kecil tersebut ditaruh di etalase dengan ketebalan kaca sekian, dengan pengamanan laser, penjagaan berlapis, security dan lain sebagainya, alarm di mana-mana, CCTV, tidak boleh menyentuh dan seterusnya. Kenapa demikian? Karena batu tersebut mulia. Demikian kurang lebih gambaran seorang wanita muslimah dalam perspektif hukum Islam. Ukhti,
seorang jomblowati, seorang wanita mukminah, Anda benar-benar ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam tuntunan Islam pada tempat yang tertinggi. Anda dimuliakan, Anda dihormati, Anda memiliki martabat yang luar biasa istimewa. Maka dengan ketentuan-ketentuan seorang laki-laki harus memperlakukan Anda sesuai dengan ketentuan tersebut. Maka seorang wanita muslimah tidak mendayu-dayukan Allahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa seorang wanita muslimah ista'tarat yang pakai wewangian, famarrat ala qaumin liyajidu min rihiha fahiya zaniyah. Seorang wanita yang memakai wewangian, selanjutnya ia melewati laki-laki yang bukan mahramnya, untuk kemudian para laki-laki itu mencium aroma harum dari tubuh wanita tersebut, fahiya zaniyah. Dia, wanita tersebut, tak ubahnya seperti seorang wanita pezina. Subhanallah. Artinya, wewangian itu, seorang wanita itu wewangiannya disimpan hanya untuk laki-laki mahramnya, suaminya. Tidak berjabat tangan, tidak digandeng, apalagi lebih daripada itu. Tidak berdua-duaan, tidak berkhalwah, mengenakan pakaian yang menutup segenap lekuk tubuhnya, kemolekannya, kecantikan fisiknya memang spesial untuk suaminya. Demi Allah, teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku, para sahabat hijrah di mana saja berada, inilah yang dituntunkan oleh Islam, dan yakinlah bahwa ini pasti yang terbaik. Kebaikan yang absolut ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ta'aruf adalah untuk menggali informasi, tidak untuk berdua-duaan, tidak untuk merasa harus menjajaki. Kalau ini dirasa tidak cocok, ya sudah ganti lagi. A tidak cocok, ganti B. Saya itu. Dia berasal dari jauh, ganti. Hubungan-hubungan yang kemudian tidak mengindahkan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dengan dalil ta'aruf atau dalih ta'aruf, ini tidak dibenarkan. Islam mempersilahkan kepada kita untuk memiliki informasi tentang calon pasangan hidup kita, tetapi dengan rambu-rambu yang ditentukan melalui wahyu Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah ta'aruf. Bertukar biodata, tidak harus berkomunikasi langsung, tidak harus. Atau meminta kepada ibu kita, saudari kita mencari informasi, lihat kecantikannya misalnya. Oh Ustaz, masa zaman seperti ini saya harus melibatkan keluarga. Subhanallah. Insya Allah mereka para anggota keluarga adalah yang tulus mencintai kita. Yang memberikan perhatian kepada kita tanpa pamrih. Maka tentu mereka adalah orang-orang yang sangat mempedulikan kita. Libatkan mereka. Boleh kita libatkan. Ibu kita, saudari kita, kakak, adik kita misalnya. Coba lihat wanita tersebut. Saya dengar kabarnya dia salihah. Masya Allah, menjaga salat 5 waktunya. Pakaiannya senantiasa menjaga kehormatan dirinya sebagai seorang wanita muslimah. Dia menjaga pergaulannya. Dia senantiasa menjaga adab-adab Islam. Dia senantiasa rajin ada di majelis ilmu misalnya. Dia dekat dengan Al-Quran. Dia senantiasa berzikir. Kalaulah dia itu beraktivitas dengan teman-temannya, maka aktivitasnya selalu yang positif. Tolong kak, tolong adik, tolong ibu. Sekiranya ibu bisa mencarikan informasi lebih lanjut. Subhanallah, itulah mencari informasi, itulah ta'aruf. Dan kalaupun seandainya dibutuhkan komunikasi, maka komunikasi yang tetap menjaga rambu-rambu syariat tadi, tidak berdua-duaan, ya, tidak kemudian dengan memegang ini dan itu,
atau wanitanya mempersiapkan dirinya dengan bertolek, dengan memakai wewangian, dengan berpakaian yang tidak. Seorang laki-laki yang hendak melakukan ta'aruf, dia tahu bahwa ta'aruf ini adalah bagian dari keinginannya menggapai kebahagiaan melalui pernikahan, maka dia harus menjalankan sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu Ta'ala. Baik, teman-teman sekalian, itulah gambaran tentang ta'aruf. Yang terakhir, izinkan kami untuk menyampaikan sebuah ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Allah menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana limu'minin wala limu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidaklah dibenarkan, tidak pantas bagi seorang laki-laki mukmin, bagi seorang wanita mukminah, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan ketentuan, apabila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menetapkan satu bimbingan, tidak pantas, tidak boleh bagi seorang mukmin dan mukminah merasa memiliki pilihan yang lain. Dia tahu bahwa kebahagiaan itu adalah anugerah dari Allah dan tidak mungkin Allah berikan kecuali dengan kita mengikuti tuntunan Allah. Maka apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan satu ketetapan, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam telah membimbing sebuah tuntunan, tidak boleh, tidak pantas dan tidak dibenarkan, baik bagi seorang laki-laki mukmin atau seorang wanita mukminah untuk merasa memiliki pilihan yang lain. Lalu seseorang mungkin merasa, emang kenapa? Apa yang akan terjadi kalau saya tetap mengabaikan hal tersebut? Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ia telah tersimpang dengan penyimpangan yang jelas. Ayat ini boleh dicatat ada dalam surat Al-Ahzab, surat yang ke-33, ayat 36. Ayat ini menjadi motivasi bagi kita. Ingin menikah, didukung. Akan tetapi langkahnya dilakukan dengan tahapan yang baik, yang benar, yaitu pertama adalah ta'aruf, dan ta'arufnya pun dilakukan sesuai dengan tuntunan yang telah dilegitimasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukan ta'aruf, namun yang telah approve, yang diizinkan dan dilegalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian kurang lebih gambaran tentang ta'aruf. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah Ustaz. Menarik sekali Ustaz ini pembahasannya untuk para jombloers nih Ustaz. Barakallahu fikum. Ustaz, waktunya kita bacain pertanyaan ya untuk teman nanya tadi. Baik, tadi kan Ustaz sudah menjelaskan bahwa tidak boleh adanya pertemuan antara ikhwan dan akhwat berduaan ya Ustaz ya. Tapi di sini menarik Ustaz, bagaimana hukum ikhwan yang sudah nazar kemudian berhenti setelah nazar? Apakah hal tersebut menandakan bahwa dia menolak karena kecantikannya? Sebab sebelumnya telah melihat CV sang akhwat yang mana info privasi mendetail telah ada di CV tersebut. Kemudian, apakah nazar foto diperbolehkan Ustaz? Bila nazar foto diperbolehkan, lalu bagaimana Ustaz melakukan hal tersebut? Dan ikhwannya juga sudah lama gitu Ustaz untuk duduk ngaji bareng-bareng itu. Waduh Ustaz. Baik. Masya Allah, menarik sekali ya. Pertanyaannya panjang. Masya Allah.
Dan nampaknya pengalaman pribadi penanya ya. Masya Ta'ala pada diri kita masing-masing. Kita punya saudari, kita punya kakak, kita punya adik, kita mungkin akan punya anak perempuan. Maka jangan sampai kemudian yang kita lakukan akan menjadi balasan sesuai dengan perbuatan kita buat orang-orang yang kita cintai, apakah saudari kita atau anak perempuan kita atau yang lain. Artinya ketika seseorang sudah menghimpun informasi, kemudian ternyata dia hanya melakukan main-main saja, hanya ingin tahu wanita ini seperti apa wajahnya. Setelah tidak merasa tertarik, kemudian dia acuhkan. Itu sah-sah saja sebetulnya selama dia menjaga komunikasi. Jaga komunikasi dengan baik. Contohnya diantaranya adalah sampaikan. Ya. Setelah ini bicaranya kalau sesuai pertanyaan tadi bahwa dia sudah bertukar CV barangkali ya. Kemudian sudah mulai masuk kepada nazar. Maka sebelum nazar terjadi atau di penghujung prosesi nazar disampaikan siapa saja di antara kita setelah masing-masing melihat lebih detail, lebih dekat calon pasangannya, apakah wajahnya atau perawakannya dan lain sebagainya, maka masing-masing bisa mempertimbangkannya kembali kemudian beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. 3, 4, 5 hari setelah itu insya Allah akan diberikan informasi. Dan kalau seandainya bisa dilanjutkan ke tahapan berikutnya, semoga Allah memberkahi dan memudahkan. Namun jika tidak, maka semoga kita masing-masing menjaga prasangka baik kepada caranya, kemudian skip, menutup hal-hal yang sudah diketahui dari CV tersebut tanpa harus menyebarluaskan kepada yang lain. Ini adalah sebuah kejujuran diri seorang laki-laki atau diri seorang perempuan terhadap calon pasangan yang dikehendaki untuk dikenalnya lebih lanjut. Tidak boleh bermain-main, apalagi sampai wal'iyadzubillah menzalimi orang lain. Tidak boleh. Tetapi sah saja seseorang kemudian merasa belum tertarik dengan physically calon pasangannya, kemudian dia tidak melanjutkan proses. Masih jalin dengan baik. Kita tidak boleh mempunyai orang dengan kita dapat perbuatan itu. Demikian Allah. Masya Allah. Ya. Pertanyaan yang kedua, ini ada dari Akhwat. Ustadz, saya tahu ta'aruf cuma ada riwayat penyakitnya yang menjadi aib baginya. Bahwa seorang hamba mukmin atau mukminah tidak larut dalam kegelapan. Mengapa demikian? Sosok seorang mukmin dan mukminah yang akan membuat Nabi Muhammad SAW seorang diberi kenikmatan dia wajib kepada Allah. Dan dia melihat bahwa segala sesuatu yang Allah ciptakan tidak ada yang batil. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzabannar. Ya. Maka seorang mukmin, seorang mukminah tidak berlarut-larut dalam kegalauan. Oke, berikutnya adalah tergalau yang diri pasang. Sekiranya penyakit berat yang dimaksud bisa dikomunikasikan, misalnya pada saat pertama kali bertukar informasi, maka boleh jadi ada seseorang yang subhanallah dengan tulus misalnya menerima dia apa adanya. Dia tidak melihat dari riwayat penyakitnya, tapi melihat dari kecantikan agamanya, imannya baik, salat 5 waktunya Masya Allah, baktinya kepada kedua orang tua, semangatnya dalam menuntut ilmu, atau yang lain. Maka ketika seseorang merasa memiliki kekurangan, boleh dia sebutkan kepada
Pertebal tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan penyakit yang berat ini bisa dikonsultasikan bersama dokter misalnya atau ahli kesehatan. Ya. Dan kemudian juga dikomunikasikan secara terbuka kepada seseorang yang hendak serius kepadanya. Semoga Allah berikan kemudahan dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan siapapun yang sakit di antara kita. Jadi jangan berlarut-larut dalam kegalauan, tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, membuka diri untuk mencari pasangan hidup. Semoga Allah Subhanahu bersama pasangan hidupnya menjadi sesuatu yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika mencari pasangan. Kalau mencari pasangannya yang sudah ngaji, minder. Kenapa minder? Kalau kita punya komitmen bahwa kita juga ingin belajar agama, calon pasangan yang kita cari, ternyata dia sudah lebih dahulu, titiknya sudah di 8, sementara kita baru di titik 2 atau 3. Jika kita jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin menikah dalam rangka menjaga kehormatan diri misalnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantu. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun haqqun 'ala Allah ya'unuhum." Ada 3 orang di mana Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan pertolongan kepada mereka. Haqqun 'ala Allah ya'unuhum. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada mereka. Yang pertama adalah al-mujahidu fi sabilillah. Seorang mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, al-mukatabul ladzi yuridul ada. Seorang budak yang ingin memerdekakan dirinya dengan cara menyicil pembayaran. Kemudian yang ketiga, an-nakihul ladzi yuridul afaf. Seorang yang menikah dengan kehormatan diri. Insyaallah. Allah akan membantu. Jadi tidak perlu minder ya, tidak perlu minder, akhi, ukhti, tidak perlu minder. Dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mulai berproses melakukan badlul asbab, menempuh sebab-sebab untuk mendapatkan apa yang hendak kita tuju. Kemudian kita sambil mengejar ketertinggalan-ketertinggalan ini. Ya, kita bukan hanya sekedar nyari yang sudah lama ngaji atau yang baru ngaji takut nanti putus di jalan. Sambil terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Wa a'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau semua kebaikan sekarang dan yang akan datang. Yang aku ketahui ataupun yang tidak aku ketahui. Dan aku mau berlindung diri kepada Engkau ya Allah dari semua keburukan sekarang dan yang akan datang, yang aku ketahui ataupun yang tidak aku ketahui. Pertimbangan kita untuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan mudahkan. Carilah yang berbekal ilmu agama. Carilah dengan standarisasi kualitas agama. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Menikahlah dengan yang memiliki agama, niscaya engkau akan beruntung dan berbahagia. Teman-teman sekalian, para sahabat, jombloers dan jomblowati di mana saja berada, kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jodoh-jodoh yang terbaik bagi yang belum menikah, salihin dan salihat. Dan bagi yang sudah menikah, entah baru saja menikah atau sudah melampaui beberapa fase dari pernikahannya, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan pada pernikahan kita. Kepada yang sudah mengalami kegagalan dalam rumah tangga, semoga Allah Subhanahu wa taala menggantikan dengan yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ketakwaan dan istiqamah di atas jalan yang diridhoinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita anugerah berupa semangat untuk belajar ilmu agama. Belajar dan terus belajar, karena dengan itu kita akan semakin dekat dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kiranya yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami maaf. Allah ta'ala wa a'lamu bis-shawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakumullahu khairan Ustadz atas ilmunya yang telah disampaikan malam ini. Baik, kami akan menyampaikan untuk teman-teman jejak sahabat dan para penonton YouTube. Nah, bisa follow atau bantu, yaitu berupa wakaf atau infak, ya, atas Instagram di Ustadz ya Ustadz ya, maksudnya Instagram Ustadz @rizal_yuliar_putrananda.official. Jadi teman-teman bisa langsung follow Instagramnya Ustadz dan langsung bisa ambil faedah-faedah dan misalkan ambil ilmunya yang ada di Instagram ya Ustadz ya. Dan untuk pesantren Al-Lu'lu' wal Marjan yang ada dalam binaan Ustadz Rizal ya Ustadz ya, sedang membukakan wakaf ya Ustadz ya, dan infak ya, betul ya Ustadz? Betul sekali. Maka dari itu sobat-sobat JS dan sobat-sobat yang Allah muliakan, mari kita bantu sesama muslimin, apalagi sekarang di masa wabah dan harus perbanyak sedekah. Baik Ustadz, jazakumullahu khairan atas penyampaiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan yang telah kami jalani dan ada ketidakbaikannya koneksi ya Ustadz ya, yang ketidakbaikannya koneksi YouTube yang sedang kita berjalani. Maka dari itu kita meminta maaf dan kita akan perbaiki untuk kedepannya Ustadz ya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wa jazakumullahu khairan Ustadz. Baik, nanti next kita lanjut lagi insya Allah Ustadz ya. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ditunggu insya Allah. Assalamualaikum Ustadz atas waktunya dan atas ilmunya. Semoga Allah menjaga Ustadz dan keluarga ya Ustadz ya. Amin, amin, amin. Tutup aja Ustadz ya. Ya. Baik teman-teman, sobat jejak sahabat yang muliakan. Kita tutup saja doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.